Hadirin sekalian, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan menyia-nyiakan harta. Berkaitan dengan masalah menyia-nyiakan harta. Ketika kita berbicara tentang masalah menyia-nyiakan harta, maka di sini ada dua konteks yang muncul. Yang pertama adalah memang harta itu digunakan misalnya berlebih-lebihan, mubazir, dibuang makanan misalnya. Atau dalam konteks lainnya harta itu dibelanjakan tidak pada tempatnya. Atau misalnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini kita mesti bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ada tiga rukun syukur. Yang pertama adalah kita meyakini itu dari Allah, bersyukur dengan lisan kita, kemudian kita jadikan nikmat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita semakin taat kepada Allah. Itu rukun syukur. Sedangkan menyia-nyiakan harta, inilah adalah bentuk kekufuran atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, makanya kalau misalnya kita makan, ini di antara konteks lainnya, makan, ambil secukupnya, masak, masak secukupnya. Jangan buang-buang makanan. Makan sesuai dengan keperluan, bukan keinginan. Kalau kita perturutkan keinginan, betapa banyak makanan yang kita buang. Karena nafsu kita ingin makan ini, ingin makan itu, sedangkan perut kita ini, usus kita ukurannya terbatas, tidak bisa menampung semua keinginan kita, sehingga banyak makanan yang terbuang kemudian. Atau misalnya kita bermaksiat menggunakan harta. Berapapun harta yang kita belanjakan, sekecil apapun yang kita belanjakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, meskipun hanya 1 rupiah, maka itu juga termasuk mubazir, termasuk menyia-nyiakan harta. Taib. Di sini Syaikhulawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Kata Allah, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi memang Allah perintahkan loh kita makan, minum, Allah perintahkan. Tapi mesti kita perhatikan adab-adabnya. Di antara adabnya tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya Anda tadi bilang, makan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena jika tidak, ya mubazir. Mungkin nasi yang kita buang 1 genggam itu sesuatu ya udahlah buang. Tapi bagi orang lain yang serba kekurangan, segenggam nasi itu adalah sesuatu yang berharga, penyelamat hidup mereka, penyelamat nyawa mereka. Bayangkan di belahan bumi lain, ada yang berjuang mencari segenggam nasi untuk bertahan hidup. Sedangkan kita membuang segenggam nasi karena kita tidak lagi butuh itu. Makanya kalau masak, makan, minum, sesuai dengan keperluan. Tidak berlebih-lebihan.
Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi manusia pada tiga hal, tapi di sisi lain Allah pun murka pada tiga hal lainnya, yaitu qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atul mal. Di antara tiga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebarkan desas-desus, qila wa qala, ya, atau banyak bertanya dalam hal yang tidak bermanfaat ataupun dalam hal menyia-nyiakan harta. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai bahkan murka dengan orang yang menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta tidak pada tempatnya, ya. Bahkan lebih jauh lagi, semua kenikmatan harta, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban atas semua fasilitas itu, termasuk umur di masa muda, harta yang diberikan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser di sisi Robnya pada hari kiamat. Sampai ia ditanya tentang 5 hal. Yaitu tentang apa? Tentang umurnya, tentang masa mudanya, bagaimana dia menghabiskannya. Tentang hartanya, di mana dia memperolehnya, kemana dia membelanjakannya. Jadi kita akan ditanya oleh Allah, gimana proses kita memperoleh nikmat itu, memperoleh harta itu, halal enggak? Di mana kita menggunakannya? Apakah perkara kebaikan atau dalam keburukan? Maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebaik-baik cara mengatur berkaitan dengan masalah harta tidak lain dan tidak bukan kecuali merujuk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah menggunakan harta sesuai dengan petunjuk Allah, maka Allah pastikan akan ridho kepada kita. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah, dan hamba-hamba Allah yang beriman adalah orang yang mereka membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan mereka di tengah-tengah antara demikian. Ini Al-Furqan ayat 67. Jadi kata Allah, orang beriman itu kalau mereka menggunakan harta, mereka tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Di sisi lain mereka juga tidak kikir, tidak pelit terhadap keluarga atau terhadap diri mereka sendiri. Sehingga keperluan tetap dipenuhi. Makan, minum, pakaian, segala macam, termasuk keperluan diri dan keluarganya tetap dipenuhi. Di sisi lain, dia tidak kikir, tidak berlebihan, tidak juga terlalu kikir. Jadi dia moderat dalam pengeluaran, seimbang, ya. Dan beginilah semestinya seorang muslim. Dia tidak pelit, namun tidak juga boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Kata Allah, jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudaranya setan. Ya, maksudnya mereka menyerupai setan dalam hal ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubazir itu bukan hanya dalam konteks kita membuang makanan, tidak. Akan tetapi masuk juga dalam misalnya kita menggunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah. Karena penggunaan harta itu hanya boleh dalam perkara kebaikan.
Adapun dalam kemaksiatan maka jatuhnya termasuk pemborosan. Bahkan termasuk mubazir adalah ketika kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan uang kita pada hal-hal yang keliru. Misalnya kita duduk ya, habis waktu kita untuk main medsos. Udah gitu dia main medsos, buka sesuatu yang nggak bermanfaat atau bahkan justru mengarahkan dia pada maksiat. Maka ini mubazir juga jatuhnya. Mubazir main game gitu, scroll TikTok aja, nonton YouTube aja. Gak ada yang dia bisa dapatkan dari itu semua. Karena semua yang ditonton itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita berlindung kepada Allah dari sikap yang seperti ini. Buang-buang waktu untuk hal yang tidak manfaat sama sekali. Maka ini jatuhnya mubazir. Mubazir waktu, mubazir tenaga, mubazir pikiran. Belum lagi kalau kuotanya beli, mubazir uang, mubazir sudah. Ya apalagi yang main game itu bisa di ini kalkulasikan berapa banyak dia main game ketimbang dia buka misalnya Al-Quran lewat HP-nya. Kecil presentasinya jauh sekali. Maka ketika kita misalnya buka HP, kita punya WiFi, kita gunakan itu untuk hal yang bermanfaat. Untuk ngerjain tugas misalnya. Untuk ya baca-baca tulisan para asatizah. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Berkata Mujahid, seandainya seseorang itu menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukanlah pemborosan. Seandainya seseorang menginfakkan satu mud saja, satu ukuran telapak tangannya saja pada jalan yang keliru, itu yang dinamakan pemborosan, tabdzir. Logikanya seperti ini. Mungkin kita berpikir orang yang umroh, orang yang haji, itu boros. Puluhan juta habis, ratusan juta habis. Tapi kalau itu untuk ketaatan, itu tidak termasuk pemborosan. Karena dia membelanjakan hartanya pada jalan yang benar. Justru sebaliknya, sekecil apapun harta yang kita keluarkan, tapi itu kita gunakan untuk bermaksiat, buang-buang waktu, itu tabdzir, pemborosan. Ya. Jadi itu bedanya. Sebesar apapun harta yang kita keluarkan, meskipun sampai menghabiskan semua harta kita. Ini dicontohkan ya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengah hartanya. Apakah itu pemborosan? Tidak. Mereka menginfakkan hartanya pada jalan yang benar. Tapi misalnya kita gunakan 1 rupiah saja untuk bermaksiat kepada Allah, itu tabdzir, pemborosan. Dan ini masuk dalam menyia-nyiakan harta. Berkata juga Qatadah, ya, yang dimaksud tabdzir adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat kepada Allah. Pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Jadi tabdzir, ya, pemborosan itu apabila kita mengeluarkan harta dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kita keluarkan pada jalan yang keliru. Ya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan menyia-nyiakan harta. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang yang menyia-nyiakan nikmat, ya, menyia-nyiakan harta yang diberikan kepada kita dan ternyata kita gunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.